Pengertian dari manajemen PAUD. Manajemen PAUD adalah suatu upaya untuk mengelola, mengatur, dan mengarahkan proses interaksi edukatif antara peserta didik, guru, dan lingkungan secara teratur, terarah, dan tersistem agar dapat mencapai tujuan dari PAUD, yaitu membantu pertumbuhan dan perkembangan anak. Anak usia dini disebutkan adalah anak yang berusia di bawah 6 tahun atau yang berusia 0 sampai 6 tahun. PAUD juga membantu untuk memberikan pendidikan kepada anak sebelum anak melanjutkan ke pendidikan jenjang sekolah dasar. PAUD juga dapat mengajarkan kepada anak tentang cara bersosial. PAUD juga dapat membantu perkembangan anak yang meliputi 6 aspek. Yang pertama, aspek moral agama. Yang kedua, sosial emosional. Yang ketiga, kognitif. Yang keempat, bahasa. Yang kelima, seni. Dan yang keenam adalah perkembangan fisik motorik anak. Saat ini saya akan menjelaskan pengertian manajemen pendidikan anak usia dini secara umum dan menurut pendapat ahli. Pengertian manajemen pendidikan anak usia dini secara umum merupakan upaya untuk mengatur proses pendidikan anak usia dini agar dapat mencapai tujuan dari PAUD, yaitu memberikan anak untuk membantu pertumbuhan dan perkembangannya. Pada umumnya, PAUD bertujuan untuk membentuk kepribadian seorang anak, bermain dan bersosialisasi dengan teman sebayanya. Selanjutnya, menurut Hilman, pengertian manajemen pendidikan anak usia dini merupakan fungsi untuk mencapai sesuatu melalui kegiatan orang lain dan mengawasi usaha-usaha individu untuk mencapai tujuan yang sama. Jadi, kesimpulannya, pengertian manajemen pendidikan anak usia dini merupakan seni atau ilmu mengelola sumber daya manusia atau pendidik untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Baiklah, pada hari ini saya akan menjelaskan tentang pengertian manajemen pendidikan secara umum dan pengertian manajemen menurut para ahli. Yang pertama yaitu pengertian manajemen pendidikan secara umum adalah suatu proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam mengelola segala sumber daya yang berupa manusia, uang, material, metode, mesin, market, waktu, dan informasi untuk mencapai tujuan dengan efektif dan efisien dalam bidang pendidikan. Sedangkan menurut para ahli, yaitu menurut Leonard D. White, bahwa manajemen adalah segenap proses biasanya terdapat pada semua kelompok baik usaha, negara, pemerintahan, atau swasta, sipil atau militer, secara besar-besaran atau secara kecil-kecilan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang tujuan manajemen PAUD. Tujuan manajemen PAUD secara umum atau yang paling utama itu adalah untuk memastikan anak di Indonesia agar mendapatkan pertumbuhan dan perkembangan secara maksimal. Adapun pertumbuhan dan perkembangan yang dimaksud itu adalah dalam hal perkembangan fisik yang baik, yaitu koordinasi antara perkembangan motorik halus dan motorik kasar pada anak. Yang kedua yaitu perkembangan kecerdasan kognitif, yaitu antara daya pikir dan daya cipta anak. Yang ketiga yaitu perkembangan sosial emosional, yaitu antara sikap dan emosi anak. Dan yang terakhir itu adalah perkembangan komunikasi dan bahasa pada anak. Pengertian tujuan manajemen PAUD menurut saya yaitu adalah agar supaya calon guru PAUD itu atau guru PAUD dapat mengetahui bagaimana pertumbuhan dan perkembangan 6 aspek yang ada pada anak ini. Apakah sudah berjalan sesuai secara maksimal dan baik atau belum berjalan dengan baik. Terima kasih.
Baiklah, saya akan menjelaskan tujuan manajemen PAUD secara khusus sama efektif. Dengan adanya manajemen PAUD, maka diharapkan semua program lembaga PAUD dapat terlaksanakan. Program tersebut tentunya melibatkan semua komponen lembaga PAUD, mulai dari orang tua, tenaga pendidik, lingkungan sekolah, dan lainnya. Yang kedua, efisien. Efisien sangat erat hubungannya dengan pengamatan. Dengan kata lain, semua program PAUD dapat dilaksanakan dengan baik dengan menggunakan sumber daya semaksimal mungkin. Adapun tujuan manajemen PAUD menurut saya yaitu sebuah upaya dalam mengatur keberlangsungan pendidikan anak usia dini supaya memberikan pendidikan terbaik bagi anak dalam membantu pertumbuhan dan perkembangan anak. Baik, saat ini saya akan menjelaskan tentang manfaat manajemen pendidikan anak usia dini. Manfaat yang pertama yaitu terciptanya suasana belajar dan proses pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, menyenangkan, dan bermakna. Manfaatnya yang kedua yaitu terciptanya peserta didik yang aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Manfaat yang ketiga yaitu terpenuhinya salah satu kompetensi dari 5 kompetensi tenaga kependidikan. Manfaat yang keempat yaitu tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Manfaatnya yang kelima yaitu terbekalinya tenaga kependidikan dengan teori tentang proses dan tugas administrasi pendidikan. Manfaat yang keenam yaitu teratasinya masalah mutu pendidikan karena 80% masalah mutu kependidikan adalah karena manajemennya. Manfaat yang ketujuh yaitu terciptanya perencanaan pendidikan yang merata, bermutu, relevan, dan akuntabel. Dan manfaat yang kedelapan yang terakhir adalah meningkatkan citra positif pendidikan. Manfaat manajemen pendidikan anak usia dini menurut saya yaitu terwujudnya suasana belajar yang bermakna dan menyenangkan serta terciptanya peserta didik yang aktif sehingga terciptanya tujuan pendidikan yang efektif dan efisien.